atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Jangan kau bawa usulan pribadi bapakmu. Pancasila itu sudah final. Pancasila sudah final. Ketua ICMI mengatakan, jangan kembali ke versi usulan pribadi Bung Karno. Gelora.co. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Jimli As-Siddiq, tampaknya tidak sepakat dengan perubahan rumusan Pancasila. Menurutnya, rumusan Pancasila yang terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah final. Tentang Pancasila, jangan pernah ada lagi usaha untuk ubah rumusan finalnya dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitulah kata Jimli melalui akun Twitter pribadinya. Jimli tidak setuju jika rumusan Pancasila diubah ke versi sebelum finalisasi, baik versi Presiden pertama Soekarno maupun versi Piagam Jakarta. Ia berpendapat, saat ini bukan saatnya berpikir mundur, melainkan harus berpikir maju. Jangan kembali ke versi usulan pribadi Bung Karno dalam pidato 1 Juni ataupun versi resmi Piagam Jakarta 22 Juni 45. Jangan lagi kembali ke perdebatan lama, lebih baik ke depan, bersatu untuk maju. Sementara itu, jangan abaikan jasa besar tokoh perumus Pancasila yang lain. Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP tidak lepas dari keinginan sekelompok orang yang ingin mengkultuskan seorang tokoh perumus Pancasila, dalam hal ini Soekarno. Padahal kenyataannya ada tokoh lain yang ikut dalam merumuskan Pancasila dan menyampaikannya dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Selain Soekarno yang berpidato pada 1 Juni, ada juga Muhammad Yamin yang bersuara di tanggal 29 Mei dan Insinyur Supomo di tanggal 31 Mei. Para jamaah Soekarno yang sekarang berkuasa terkesan mengkultuskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang sebenarnya saat itu masih berupa draft usulan, belum disetujui sebagai konsep Pancasila final. Ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa kepada wartawan. Indikasinya, para pengikut atau jamaah tersebut kerap membawa-bawa nama Soekarno, terlebih saat berbicara seputar ideologi bangsa. Ada kesan sambung Desmond. Seolah-olah mereka tidak rela dengan rumusan Pancasila yang disepakati bersama sebagaimana yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indikasi selanjutnya adalah adanya upaya mendaur ulang pemikiran Soekarno tentang rumusan Trisila dan Ekasila di draft RUU HIP. Itulah sebabnya, kalangan yang telah membaca RUU HIP lengkap dengan naskah akademisnya akan geram. Sebab ada tujuan terselubung untuk mengarahkan masyarakat bahwa hanya Soekarno yang merumuskan Pancasila. Artinya, Pancasila dianggap pikiran seorang Soekarno saja, seolah-olah mengabaikan jasa besar dan pengorbanan tokoh-tokoh lain, tegas Desmond.
Ketua DPD Gerindra Banten itu meminta agar tokoh perumus Pancasila yang lain tidak diabaikan. Pancasila juga tidak perlu lagi ditolak atau diotak-atik lagi menjadi Trisila dan Ekasila. Menurutnya, dengan adanya ide tersebut dalam RUU HIP justru akan membuat fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa gagal. Dengan munculnya RUU HIP, akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah terwujud sekian lama bisa ambiar, disebabkan oleh ulah orang-orang yang fanatis buta pada Soekarno sebagai tokoh idolanya, sehingga mengorbankan kepentingan bangsa dan juga negara. Terkait hal itu, PDIP mau buang badan, tapi badannya terlalu besar. Oleh Asyari Usman. Kembali pada isu RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, PDIP akhirnya mundur. Mereka bersedia mencantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan komunisme dan PKI sebagai konsideran RUU. Mereka juga bersedia menghapuskan Trisila dan Ekasila dari RUU itu. PDIP adalah pihak yang mengusulkan kedua materi ini. Kedua hal ini dimunculkan tentang tentangan keras dari semua ormas dan lembaga Islam. Peniadaan TAP MPRS, larangan PKI, komunisme dan Marxisme-Leninisme itu, plus degradasi Pancasila menjadi gotong royong dan agama disetarakan dengan kebudayaan memicu kecurigaan terhadap RUU HIP. Kecurigaan itu sampai pada dugaan bahwa pihak yang memprakarsai RUU ingin membangkitkan kembali komunisme dan PKI di Indonesia. Tentu saja umat beragama, terutama umat Islam, bereaksi sangat keras. NU dan Muhammadiyah menolak. Mereka meminta agar RUU HIP tidak saja direvisi, melainkan dicabut total, tidak usah dibahas lagi. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI malah mengeluarkan maklumat keras bernada ultimatum jika RUU HIP masih berkonten pasal-pasal anti-agama. Didukung 34 MUI provinsi, MUI pusat menyimpulkan RUU HIP original bisa menjadi jalur legal bagi para pendukung PKI dan komunisme untuk bangkit kembali. Yang sangat mengkhawatirkan, selain penyingkiran TAP larangan komunisme PKI adalah pasal 7 RUU HIP. Di ayat 2, pasal ini Trisula, yaitu Trisila diuraikan sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dua istilah pertama yang ini entah apa maksudnya. Tapi yang terpenting kita fokus ke istilah ketiga, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Terminologi ini berpotensi mengaburkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila. Bahkan, banyak orang berpendapat bahwa istilah ketuhanan yang berkebudayaan memberikan ruang yang sangat bebas untuk menafsirkan eksistensi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tafsiran orang adalah menyamakan agama dengan kebudayaan, atau bisa dikatakan pasal ini akan mewajibkan agama menyerap kebudayaan. Jadi RUU HIP sengaja diisi dengan diksi dan narasi yang tidak jelas, penuh dengan poin-poin yang tidak substansif. Seandainya menjadi undang-undang, maka anasir-anasir pro-PKI secara bertahap akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan infiltrasi komunisme ke dalam sistem sosial yang berbasis ketuhanan. Kalau sempat menjadi undang-undang, berarti infiltrasi itu legal. Dengan membaca kemungkinan ini, umat Islam tampaknya akan menyalakan sistem peringatan dini, early warning system, agar umat senantiasa waspada, terutama terhadap manuver PDIP. Kelihatannya partai berlambang banteng galak tersebut tidak akan menyerah. Mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka bisa saja datang kembali dengan upaya penghapusan TAP MPRS larangan komunisme PKI dan juga gagasan ekstraksi atau menciutkan Pancasila, agar dugaan sila ketuhanan yang Maha Esa perlahan bisa hilang dan tidak tertulis lagi di dokumen negara maupun teks-teks akademik. Wakil Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa peniadaan TAP MPRS larangan komunisme di deretan konsideran RUU HIP bukan inisiatif partainya. PDIP difitnah seolah mendukung kebangkitan kembali komunisme. Begitu juga soal Trisila dan Ekasila. PDIP juga difitnah. Begitulah kata Basarah. Namun, catatan yang ada menunjukkan bahwa kedua hal itu berasal dari partai banteng. Jika bukan PDIP, kenapa mereka yang sibuk mengatakan bahwa TAP MPRS larangan komunisme saat ini sudah dicantumkan di RUU, sedangkan Trisila dan Ekasila sudah dihapus? Kelihatannya, PDIP mau buang badan, cuma badannya terlalu besar, sehingga mau dibuang kemanapun, ya tetap terlihat. Kami hanya sebatas mengabarkan, dan Anda yang berhak memutuskan. Tetaplah bersama kami menembus batas Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat
Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.